Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Azmi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun ajaran 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus sebagai guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dan selamat menyaksikan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mari lagi kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah makan? Sudah mandi? Alhamdulillah. Ya, sekarang semangat ya belajarnya hari ini ya. Ya, harus semangat. Nah, Pak akan mengabsen dulu ya. Mengabsen kalian. Yang pertama, Ahmad Baghdadi, Ahmad Mubarak, Ahmad Ridho, Ahmad Sulaiman, Ahmad Ramadhani, Anindi Akifatu. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang apa sebelumnya? Jinayah. Ya, apa itu jinayah? Siapa yang tahu? Jinayah itu adalah tindak pidana kekerasan. Nah, tindak pidana kekerasan ini pernah kalian temui di lingkungan kalian? Pernah? Pernah. Contohnya seperti apa? Pembunuhan. Terus apa lagi yang sifatnya kriminalitas? Pelecehan. Apa lagi? Penganiayaan, pembulian, ya kan? Nah, masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu tentang jinayah, ya. Yang selanjutnya itu adalah Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran fikih pada hari ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian jinayah. Nanti kita akan pelajari pengertian dari jinayahnya tersebut. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis jinayah. Ya, jenis-jenis jinayah itu nanti akan kita identifikasi apa-apa aja yang terdapat dalam unsur-unsur jinayahnya tersebut. Terus lagi ada menjelaskan hikmah hukum jinayah. Nah, jadi kalau kita melihat dari hikmahnya akan ada yang namanya pembelajaran yang sifatnya akan mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah dari unsur jinayah tersebut. Terus lagi ada menunjukkan sikap positif terhadap penerapan hukum Islam. Nah, jadi sebenarnya hukum Islam itu bersifat positif lah, tidak ada yang namanya yang negatif. Semuanya apapun dalam syariat Islam itu pasti positif lah. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu sifatnya dia lebih kepada ke arah kebaikan dalam kehidupan kita lah. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya itu adalah pengertian dari jinayah. Dapat kita lihat itu di PowerPoint, lihat jinayah berasal dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau melanggar aturan. Sedangkan menurut istilah, jinayah adalah perbuatan pidana dalam hukum Islam yang dikenai sanksi. Nah, jadi jinayah itu sifatnya kriminalitas lah. Jadi kriminalitasnya itu yang bersifat pidana kalau di hukum di Indonesia. Nah, jadi kita ketahui bahwasanya yang sifatnya kriminalitas itu pasti dampaknya negatif, ya kan? Kalau negatif itu pasti tidak baik dan merugikan orang lain. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya itu ada dasar hukum jinayah. Dasar hukum jinayah juga ada pada Quran surah Al-Isra ayat 33.
Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, itu. Janganlah kamu membunuh. Ya. Jadi sifatnya dasar hukumnya itu jangan sampai kalian membunuh. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Maidah juga ada ayat 38. Tolong bacakan si Ido, kasih Ido. Ido aja gitu. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Tolong bacakan terjemahannya si Kirani Az-Zahra. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, dari Quran surah Al-Maidah ayat 38 ini itu adalah dasar hukumnya, ya, atau rujukan atau kayak ibaratnya tuh kayak undang-undangnya, ya kan? Kita melihat ke undang-undangnya, ada undang-undangnya. Nah, itu. Nah, jadi dalam Al-Qur'an juga sudah ada ditegaskan laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa maha bijaksana. Nah, jadi kalau orang melakukan mencuri, maka hukumannya itu adalah potong tangan. Nah, karena mencuri itu adalah dilarang dalam syariat Islam. Nah, terus ada lagi Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Kita langsung aja ya. Nah, dari hadis Nabi juga ada. Itu hadis dari riwayat Al-Bukhari. Tolong bacakan si Muspita. Di sini ada macam-macam jinayah. Yang pertama itu adalah jinayah hudud. Apa itu jinayah hudud? Ya, jinayah hudud itu adalah ketetapan dari Allah. Pokoknya hukumannya itu tadi tidak bisa dirubah, lah, ditambah ataupun dikurangi. Terus ada lagi jinayah qisas dan diat. Apa itu? Qisas itu bersifat balasan setimpal dan dendanya. Misalkan orang melakukan pembunuhan, ya kan? Maka hukumannya itu apa? Dibunuh juga, di kisasnya harus dibunuh juga. Tapi kalau misalkan keluarganya memaafkan, maka dia wajib membayar diat namanya. Terus ada lagi takzir. Apa itu takzir? Ya, hukum sebenarnya takzir itu adalah hukuman yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu harus ada kebijakan dari seorang hakim di pengadilan. Nah, jadi ada hukumannya dalam Al-Quran dan hadis lah. Seperti apa ya? Kayak penipuan, nyolok, korupsi, ya kan? Nah, itu. Lanjut. Nah, di sini kita klasifikasi lagi hudud. Hudud itu ada beberapa macam. Yang pertama apa? Pencurian. Nah, jadi pencuri tadi, kalau kita lihat dasar hukumnya tadi, maka hukum dari mencuri itu adalah potong tangan. Terus ada lagi hukuman zina. Nah, hukuman zina itu hukumannya apa? Zina itu apa dulu pengertiannya? Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar dari pernikahan. Nah, itu pengertian dari zina. Zina terbagi dua. Zina muhsan dan ghairu. Zina muhsan apa? Zina ya orang yang sudah kawin. Kalau yang ghairu muhsan, nah ya orang yang belum menikah. Nah, terus ada lagi hudud tentang minum samar. Nah, itu peraturannya dari Allah sudah ini, dan ada ketetapan hukum dari Allah. Hukumannya apa? Cambuk berapa kali? Ya, 40 sampai 80 kali. Nah, terus lagi perampokan. Apa itu perampokan? Mati, salib. Ya, hukumannya adalah mati atau salib atau potong tangan atau kaki dan diasingkan. Nah, itu. Terus lagi. Nah, jinayah qisas itu adalah pembalasan yang setimpal
atau pembunuhan mati dibalas dengan mati juga, ya kan? Nah, itu. Terus ada lagi diat. Diat ini adalah denda atau ganti rugi kepada keluarga korban kalau keluarga korbannya memaafkan. Tapi kalau jar keluarganya tidak memaafkan, tergantung hakim, maka itu akan bisa hukuman mati. Nah, jadi jangan sampai kalian membunuh orang lah. Nah, apalagi melukai orang, tidak boleh kita. Karena sudah ada ditegaskan dalam syariat Islam. Nah, terus lagi di sini ada takzir. Apa itu takzir? Iya. Nah, ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan seorang hakim, ya kan? Karena dia tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya apa? Nah, pelanggaran lalu lintas ada nggak dalam Al-Qur'an dan hadis? Terus lagi penipuan kecil, ya kan? Penipuan ada nggak? Ada. Terus ada lagi pengerusakan ringan, ada nggak? Nah, ada. Nah, itu adalah takzir. Nanti seorang hakim yang memutuskan hukumannya tersebut, ya. Nah, tujuan hukum jinayah ini apa? Untuk apa? Menjaga agama, ya kan? Kita dilindungi oleh agama kita. Agar apa? Agar kita tidak melakukan perbuatan kriminalitas, ya. Terus ada lagi menjaga jiwa. Kita ibaratnya kan kalau misalkan dibegal orang, kita wajib melawan, ya kan? Karena apa? Karena kita menjaga ini dari agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Nah, ini yang perlu kita jaga, ya kan? Nah, jadi hukum jinayah itu positif sebenarnya, ya, baik untuk kita lakukan. Nah, jadi itu semuanya adalah dari hukum Islam, lah, syariat Islam. Nah, hikmah jinayah yang pertama itu apa? Nah, kalau orang melakukan tindak pidana kekerasan dan hukumannya diterapkan kepada seseorang tersebut, maka akan memberikan dampak jerak. Contoh, kayak kalian misalkan seorang melakukan mencuri. Nah, di dalam suatu negara itu kalau dia mencuri, maka dia langsung wajib potong tangannya. Nah, kalau seperti itu, yang lain itu tidak berani melakukan tindak pidana pencurian, ya kan? Karena dia melihat dari hukumannya. Nah, hukumannya itu adalah memberikan efek jerak agar seseorang itu tidak melakukan sifatnya yang mencuri tadi. Nah, terus lagi mencegah kejahatan. Nah, kejahatan itu kan pasti ada setiap negara, ya kan? Baik itu mencuri, membunuh, ya kan? Nah, terus ada lagi menegakkan keadilan. Terus ada lagi melindungi hak manusia. Terus mendidik masyarakat dan mewujudkan ketertiban. Iya. Nah, tuh. Nah, di sini ada Bapak klasifikasikan contoh kasus, ya kan? Ini perlu diingat lah, diingat. Ini nanti ada soal untuk kalian yang namanya challenge, ya. Nah, terus ada di sini kasus pencurian motor. Nah, kalau kasus pencurian motor itu dia termasuk kepada jinayah apa? Hudud. Karena dia mencuri, ya kan? Hukumannya apa? Potong tangan. Atau hikmahnya adalah menjaga harta. Terus ada lagi kasus pembunuhan. Pembunuhan masuk jinayah apa? Qisas atau diat, ya kan? Nah, hukumannya itu apa? Dibunuh atau didenda. Hikmahnya adalah menjaga jiwa. Terus ada lagi kasusnya apa nih? Zina. Maka termasuk klasifikasi apa? Hudud apa? Hudud. Nah, klasifikasi jinayah hudud lah. Terus hukumannya apa untuk zina? Iya, rajam atau cambuk 100 kali. Hikmahnya apa? Menjaga kehormatan. Nah, terus lagi minuman. Jenis dietnya apa? Hudud, ya kan? Nah, terus hukumannya apa? Dia harus dicambuk. Terus hikmahnya adalah iya, menjaga akal. Nah, ini perlu kalian ingat lah. Nanti ada yang harus kalian isi. Nah, jadi yang terakhir itu adalah relevansi di kehidupan. Yang pertama itu adalah nilai moral hukum jinayah tetap berlaku di masyarakat modern, ya kan? Nah, kalau sekarang kita di Indonesia bagaimana kalau orang melakukan mencuri? Ya, di penjara. Namun ada sebagian wilayah dia menerapkan hukum jinayah tersebut. Kalau dia mencuri maka hukuman potong. Nah, itu adalah. Nah, terus yang kedua itu adalah mengajarkan pencegahan kriminalitas. Nah, jadi kalau
relevansinya itu yang dapat kita ambilnya itu adalah mengajarkan pencegahan kriminalitas. Kalau orang berbuat yang sifatnya kriminalitas, maka dapat dicegah dengan adanya sanksi atau hukuman, ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah membangun kesadaran hukum dan keadilan. Nah, jadi kalau orang sadar dengan adanya hukum tersebut, maka orang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan. Lah. Nah, itu. Sekarang ada tugas diskusi yang Bapak berikan kepada kalian, ya. Tolong dikerjakan. Ini ada yang kemarin, ya. Langsung kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit, ya, untuk mendiskusikan apa yang Bapak berikan tugas diskusinya kepada kalian. Sudah? Yang lain sudah siap? Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 1, ya. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan dari kelompok 1. Jinayah itu tindakan pidana dalam sanksi pasti dari nas, yaitu bentuk pencurian harta. 2. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Jawabannya, ini termasuk wilayah murder atau pembunuhan, yaitu wilayah terhadap jiwa. Jika salah satu pemuda meninggal karena kecelakaan yang dilakukan pemuda olehnya, maka ini tergolong pembunuhan yang terjadi sengaja, murder atau dengan sengaja yang tergantung niat dan cara pembunuhannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kasus seorang laki-laki dan perempuan berzina di luar pernikahan. Apa hubungan antara akal dan tanggung jawab manusia menurut kamu? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang bagi hakim atau pemerintah untuk menetapkan hukum. Jawabannya, karena tidak semua pelanggaran bentukkan secara rinci dalam nas atau Al-Quran dan hadis. Ya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang bertanya dari kelompok 2, ya. Nah, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan Mas Vita dari kelompok 2. Jawabannya lah. 1. Mengakui hak kepribadian individu boleh memiliki harta yang sah halal. 2. Tadi soalnya berapa tebusan yang dibayar dari diat ringan dari pelaku kepada pihak korban? Jawabannya, tebusan diat ringan tergantung pada jenis luka atau kerugian yang diderita korban. Beriman, menjaga pandangan dan berpakaian sopan, menghindari situasi yang mendapatkan pada zina, memperbanyak yang positif, Meminum menikah untuk minuman keras dan bagaimana cara menghindari perbuatan itu, yaitu hukuman cambuk 40 sampai 80 hari dan menghormati hak Allah dan hak individu
dan memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk membuat peraturan. Berdiri dulu semuanya. Ya. Kita akan melakukan ice breaking sebentar, Pak. Jadi ice breakingnya tepuk fokus kayak Pak. Bisa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke? Sudah? Ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Untuk yang sekarang, Bapak ada challenge ya, yang harus kalian isi dari penjelasan beberapa yang sudah kita ketahui tadi. Siapa yang mau dari kelompok 1 ingin mengisi? Ya, silakan Pak Rihin. Terus videonya ambil. Ya, jenis kasusnya Pak Rihin. Dari Hudud. Ya, tulis pencurian. Ya, untuk yang selanjutnya kita isi dulu yang hukuman Islam. Bagian hukuman Islam. Siapa yang mau? Kelompok 2 boleh, kelompok 1 boleh, kelompok 3 boleh. Ayo siapa? Kelompok 2 silakan. Terus 2. Isi lagi. Kelompok yang selanjutnya coba kelompok. Itu sudah berisi. Jenis kasusnya itu ada pencurian, itu masuk jenisnya Pak. Terus hukumannya adalah potong tangan. Terus ada lagi pembunuhan. Masuk Pak, bisa. Hukumannya apa? Terus ada lagi kasus perzinahan. Itu masuk jenis apa? Hukumannya? Ya, terus yang kasus terakhir? Kamar. Termasuk jenis apa? Hukumannya? Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Boleh Pak. Ya, silakan. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang jinayah. Jinayah adalah perbuatan pidana menurut syariat Islam. Jinayah juga terbagi menjadi 3, ada jinayah hudud, jinayah qisas kemudian, yang terakhir jinayah ta'zir. Ya. Nah, siapa lagi yang mau ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Tujuan hukum jinayah adalah menjaga akal, harta, dan keturunan. Terus hikmah jinayah antara lain memberi efek jerat, mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, dan melindungi hak dan menciptakan ketertiban. Ya, terima kasih. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam garis besarnya, jadi jinayah itu adalah perbuatan tindak pidana yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Terus ada lagi jenis-jenis jinayah itu ada terbagi berapa tadi? Yang pertama jinayah hudud, yang kedua jinayah dan dia, terus yang ketiga itu adalah jinayah ta'zir. Nah, semuanya itu sudah kita pelajari. Untuk sekarang, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong kerjakan soal di halaman 23 bagian esai. Ya, tolong kerjakan sekarang. Disilahkan. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.